Dan anehnya pas saya bawa rokoknya kembali, saya duduk di motor saya hidup sendiri bang, tanpa saya starter, tanpa saya selah. Dan anehnya motor saya bisa ngegas sendiri bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini gue udah sama narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan di samping gue udah ada sebenarnya masih teman gue sendiri, namanya Akmal. Mal, apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Ya. Kesibukan sehari-hari apa nih? Sekarang sih kesibukan ya jualan lah. Kayak jualan. Di daerah mana tuh? Tepatnya di Taman Kota Kuningan. Oke, Bang Akmal ini mau cerita tentang pengalaman horornya ketika di mana aja nih? Kira-kira ada gambaran nggak? Kalau gambaran sih banyak ya bang ya. Ketika saya pas mau berangkat kerja juga jualan tuh Kuningan sering banget ya ketemu hal mistis yang memang tak kasat mata gitu ya bang ya. Gitu. Oke, berarti intinya random gitu ya? Iya random banyak gitu. Oke, buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton sampai habis. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Ya udah, kita langsung aja mulai. Oke, saya akan berbagi cerita karena saya memang mempunyai kelebihan yang memang kelebihan itu bisa melihat makhluk gaib dan bisa merasakan keberadaannya bang ya. Pernah juga satu kejadian pas saya lagi pulang jualan dari Kota Kuningan, itu tepatnya di jam 12 sekitar setengah satuan lah ya, pas malam Jumat Kliwon. Tahu kan bang ya jawab Kliwon ya gimana ya, ya katanya kata orang tua dulu ya suka ada apa gitu. Dan itu kebenaran ya, kalau bahasa Sundanya itu kawenehan ya. Istilahnya bukan beruntung juga ya ketemu kayak gituan ya, yang ada malah kalau yang mungkin yang nggak biasa mungkin merinding bang. Begituan itu tepatnya ada di belokan Cipadung bang. Iya, yang mau arah kalau dari Kuning itu mau turun ke Cikijing. Iya. Tempat itu memang kalau dibilang banyak sekali penunggunya, apalagi di tempat pas belokan Cipadung itu sering memakan korban jiwa bang, kecelakaan. Iya, tikungan yang memang tikungannya tajam kan, tahu sendiri kan, abang juga pernah kan? Iya, tajam. Nah, di posisi itu waktu saya lagi pulang masih biasa-biasa aja tuh bang, dari Kuningan kan, dari arah Kadu Gede ke sini masih aman lah, Haur Kuning masih aman, naik ke atas Dharma masih aman. Nah, saya melihat si sosok mbak-mbak itu ada di belokan ya, belokan Cipadung itu bang. Ya, Mbak Kunti. ya kalau dibilang kayak Kunti ya, karena dia posisinya ada di pohon bang. Di pohon. Iya. Lagi apa namanya istilahnya? Gitu. Iyalah, lagi duduk di atas pohon lah, lagi nyantai mungkin ya, nggak tahu nyari angin gitu, ucang-ucang angge gitu ya. Gitu lagi istilahnya apa ya, lagi mencari suasana mungkin hening ya. Dan kebetulan pas saya lewat tuh, dan memang sebelum saya melihat itu tuh memang saya mencium aroma bau melati bang. Ya mungkin kata sebagian orang suara Kunti itu hihihi ya, tapi aslinya itu enggak hihihi, tapi kayak istilahnya suaranya itu kayak anak ayam bang, ciak gitu bang. Jadi enggak, suaranya enggak hihihi, enggak ciak gitu suaranya. Semakin kecil berarti dia itu Semakin dekat, tapi berbalik, semakin dia dekat berarti dia jauh gitu bang. Sama halnya dengan kita mencium aromanya bang, kalau aroma melatinya istilahnya pekat banget ya, ibaratnya kata orang-orang mah ya dianya lagi mandi lah atau apa ya. Iya, tapi istilahnya tuh Kunti sebenarnya bukan mandi juga ya, lagi nongkring dia tuh lagi nongkrong gitu ya, nongkrongnya nggak tahu di mana gitu. Tapi terkadang ya memang makhluk tersebut ya gitu sukanya di pohon-pohon gitu.
Dan kebetulan pas saya lewat itu nongkrongnya di atas pohon yang memang dibilang kayak pohon beringin bang. Pohon beringin. Iya pohon beringin. Serem juga bang ya harus ceritain, tapi nggak apa-apa lah gitu. Kita berbagi ini aja ya cerita ya. Dan pas saya lewat memang dia ada di atas. Dan kocaknya saya bukannya kabur ya. Malah saya istilahnya malah dibercandain, permisi Mbak Kunti gitu. Bukannya saya kabur ya, malah dibercandain. Alhasil dia malah ciak dan nggak selang beberapa menit kemudian pas saya lihat spion ke belakang dia udah hilang. Udah hilang gitu. Apa namanya? Mukanya kelihatan nggak gitu? Mukanya wujudnya. Kalau wujudnya ya, istilahnya memang dia kan tersendiri kayak di film-film juga pakai putih ya gitu. putih-putih gitu. Cuman kalau soal wajah ya dibilang rusak dan memang kalau semakin dekat itu keciumnya memang sebersit kayak bau melati, tapi kalau semakin dekat kayak sedikit bau bangkai dikit bang gitu. Dan memang bukan di tikungan Cipadung doang sih bang, yang memang saya juga sering, karena saya tuh istilahnya dibilang anak motor bukan ya, cuma saya suka motor-motoran gitu, suka ya jalan-jalan lah gitu ya, sanmori maupun istilahnya jalan-jalan biasa gitu. Terkadang kalau memang ya dibilang dari awal gitu, saya tuh orangnya paling peka gitu. Dari kecil bisa ngelihat kayak gitu. Dari kecil belum bisa bang. Ya kalau dibilang saya memang istilahnya punya, bukan istimewa ya, apa ya dibilangnya ya, istilahnya titipan mungkin ya. Titipan tuh gimana ya nggak tahu ya. Gitu, karena bisa merasakan, malahan istilahnya sesekali saya bisa membaca pikiran orang dan masa lalu orang bang. Begitu. Sampai sekarang tuh. Ya masih sampai sekarang sih istilahnya masih bisa ya. Cuman nggak terlalu gitu. Ya masih bisa lah sedikit-sedikit. Cuman nggak terlalu. Tapi dibilang indigo bukan indigo ya. Bukan indigo nih. Bukan indigo gitu. Cuman kalau istilahnya bisa membaca pikiran orang dan bisa melihat masa lalu orang, saya bisa melihat gitu. Tanpa saya nggak tahu itu dari mana datangnya gitu. Tapi tiba-tiba ada. Terkadang suka ada yang ngebisik bang. Oh gitu. Ngebisik. Gambarannya kayak gimana tuh kan, bisa baca pikiran orangnya. Itu kayak dibisikin atau gimana gitu. Terkadang dibisikin dan terkadang kayak ada sepintas bang, sepintas bayangan masa lalu orang tersebut. Di pikiran kita itu. Iya, kayak kita tuh seakan-akan kita bisa melihat flashback orang tersebut di masa lalu gitu, kayak gimana gitu. Serem juga. Bukan seru bang. Tapi itu apa namanya? Dari titipan itu ya bisa melihat, bisa ngerasain, bisa baca pikiran orang juga dari titipan itu. Kayaknya ya bang ya. Oh gitu. Gitu, memang terkadang istilahnya ya seperti itulah kejadiannya. Bisa begitu juga, saya juga heran dari mana asalnya dan dari mana datangnya saya nggak tahu. Cuman di mana saya berkunjung di tempat mana ataupun saya melihat orang yang masa lalunya kelam atau gimana ya, saya terkadang suka bisa melihat kayak refleks bang, refleks kayak ceplas-ceplos padahal bener gitu kalau ngomong. Misalnya kamu pernah ke tempat itu sama si Anu, pernah gituan atau gimana, saya pernah ngomong gitu sama teman gitu. Tapi temannya kebetulan jauh ya, jadi nggak bisa datang ya bang ya. Dia saksi matanya, memang istilahnya saya tuh kayak ceplas-ceplos padahal yang saya omongin itu bener yang pernah dia lakuin gitu. Malah sempat ada pernah teman saya sampai jungkir balik nangis gitu. Karena saya buka aibnya bang. Oh, iya. Gitu, tapi itu privasi. privasi nggak boleh kayak gitu. Bisa ngobatin orang itu abang nggak? Kalau perihal ngobatin orang nggak bisa ya. Bisa. Karena istilahnya kalau itu mah ada lagi lah gitu. Ini harus berguru atau gimana ya. Kalau saya kan istilahnya nggak berguru gitu. Ini istilahnya bawaan gitu ya. Nggak tahu dari mana datangnya. Kalau ngobatin orang nggak bisa. Cuman istilahnya kalau ada teman misalnya lagi kerasukan. Pernah satu kejadian bang. Itu pas saya lah masih MTS bang, pernah ada teman satu kerasukan lagi acara camping, kerasukan karena memang
dianya sendiri yang salah ya. Ya. Kencing sembarangan nggak tahu di mana. Alhasil ada yang ikut, alhasil kerasukan kesurupan. Cuman saya pegang jidatnya, bacain bismillah 3 kali. Itu anehnya itu langsung lepas ya, kabur. Itu kerasukan apa tuh si anak itu? Itu kerasukannya kurang tahu ya. Kalau bisa dibilang kayak semacam genderuwo kayak gituan lah, dedemit lah gitu. Penunggu. Pohon ya gitu ya? Iya, penunggu, karena dia katanya ceritanya kencingnya itu di bawah pohon pisang gitu. Tapi kalau pohon pisang biasanya identik sama pocong ya? Iya, identik sama pocong, tapi itu tergantung sih Bang ya. Penghuni pohon pisang itu sebenarnya banyak Bang. Oh gitu. Gitu. Gak pocong doang. Ya memang mungkin familiarnya sekarang itu penghuni pohon pisang itu pocong ya. Pocong, Tapi nggak semuanya pocong sih sebenarnya. Banyak sebenarnya. Ya Mbak Kunti juga masih suka sih main di ya istilahnya di pohon pisang, sering main gitu. Pengalaman horor waktu ngerantau di Bekasi juga banyak sih. Di Bekasi kan saya pernah kerja di Bekasi jadi kang paket, nganter paket. Iya. Karena kan istilahnya kalau di sini ya tepatnya di mana Kecamatan Talaga ini kalau nganter paket kan minimal sampai jam 6 sore ya, sampai jam 7 ya. Kalau di kota istilahnya kan nggak ada matinya gitu, orang malam juga kan masih nganter paket gitu. Emang waktu itu sampai jam berapa tuh? Kalau saya sih istilahnya kalau dari peraturan perusahaan kan ya jam 8 pulang jam 9 ya. Tapi kalau saya mah istilahnya kalau masih ada paket masih bisa lah nganter. Jam 11 juga masih hajar gitu, masih nganter gitu kan. Tapi saya juga lihat area-area gitu ya. Sekiranya area rawan begal atau area rawan-rawan lah jalannya sepi, ya saya hindarin gitu. Hindarin. Terus waktu itu pernah ngalamin apa tuh pas nganter paket malam-malam? Nganterin paket malam-malam itu pernah satu kejadian itu waktu kan saya kerja di Bekasi ya. Nganter paket ke daerah Cibitung tuh. Cibitung. Desanya Sukajaya ya. Itu kalau dibilang jalannya agak sedikit banyak lubangnya. Itu tepatnya jam 10 lah, masih siang ya sebenarnya, nggak terlalu malam. Cuman memang jalan itu dari jam 9 ke atas itu udah jarang ada orang yang lewat Bang. Udah jarang banget orang yang lewat, sepi. Paling ada juga yang memang orang yang tekadnya ya kuat ya, karena jalan itu memang istilahnya kalau udah malam ya udah serem, rawan begal. Ya banyak sesuatunya juga gitu. Jadi jarang orang yang memang berani lewat sana malam-malam, kecuali ya kayak mobil truk ataupun ya penduduk-penduduk setempat baru adalah. Kalau pendatang kayaknya 1-2 lah yang beraniin, karena itu jalan itu alternatif potong jalan Bang. Potong jalan, dan itu kebetulan saya waktu itu memang ngantar ke area sana karena paketnya paket ND ya, next day yang 1 hari harus nyampe, nganterlah sana. Dan kejanggalannya itu pas saya nganter paket ya Bang ya, jadi motor saya spontan pas ngelewatin jalan sana, pas banget, bukan pohon gede ya, tapi kayak pohon Afrika, tapi bukan kayak pohon Afrika, pokoknya nggak gede nggak kecil ya. Pohon Afrika? Iya, tau nggak pohon Afrika? Oh, baru denger itu. Nggak tahu ya. Pokoknya pohon Afrika lah kalau di kampung saya namanya. Pas lewat sana, nggak tahu memang sayanya nggak sopan atau gimana ya, buang puntung rokok Bang. Alhasil tuh motor saya nggak jauh dari saya ngebuang rokok, motor saya mati sendiri Bang. Mogok gitu. Mati sendiri, nggak hidup-hidup Bang. Tapi kondisi si lampu masih hidup, lampu motor masih hidup. Saya sampai istilahnya bercucuran keringat dingin ya, karena bisa saya bisa gitu ya? kaget. Memang kan dibilang saya bisa ngerasain gitu. Kalau memang saya udah beberapa menit kemudian saya coba terus hidupin motor, nggak hidup-hidup. Saya telepon teman, istilahnya tuh seakan-akan HP saya nggak ada jaringan, padahal tuh di tempat tersebut istilahnya jaringan nggak pernah hilang ya. Jadi jaringan pantang terus, nggak pernah hilang tuh jaringan di sana, karena memang masih dibilang pinggirannya ada kota ya gitu. Si kota banyak tower-tower inilah internet ya. Tapi itu seakan-akan HP saya memang nggak ada jaringan, padahal nggak di mode pesawat. Saya telepon temen tapi nggak nyambung. Saya ini nggak nyambung juga karena memang pas dilihat jaringan hilang. Saya nggak hidup-hidup, dan nggak tahu kenapa ya ada seakan-akan sosok yang ngebisik
kamu jangan buang sembarangan sampah di sini. Tolonglah hargain kami yang memang berada di sini. Suaranya doang. Suaranya doang, tanpa saya lihat wujudnya kayak gimana ya bang ya. Pas saya keinget karena tadi saya buang kuntung rokok, saya balik lagi nyari tuh si kuntung, tapi si kuntung nggak ada, udah hilang. Saya kaget juga karena saya masih inget percis tuh kuntung saya lemparin nggak terlalu kencang juga karena ke pinggir. Saya carilah tuh kuntung rokok sampai ya istilahnya takut ada ya, merinding ada karena ya istilahnya manusiawi ya, kalau takut ada gitu ya. Takut ada gitu, meskipun seberani-beraninya orang juga kalau takut mah pasti rasa takut ada bang gitu. Ke pinggir nyari si kuntung rokok, alhasil si kuntung rokok yang ada di pinggir jalan ternyata adanya di bawah bang, di bawah pohon yang saya bilang tadi kayak pohon Afrika. Gitu. Kok? Dan saya ya nggak tahu istilahnya terbang ya apa namanya, terbang kelempar angin atau gimana ya, nggak tahu ya istilahnya itu percis banget di bawah pohon tersebut. Saya ambil tuh kuntung rokok ya, rokoknya padahal udah dikit lagi, tapi itu rokok nggak mati-mati, saya matiin juga nggak mati-mati, udah saya gesek-gesekin juga nggak mati-mati. Alhasil saya bawa rokoknya, dan anehnya pas saya bawa rokoknya kembali, saya duduk di motor saya hidup sendiri bang, tanpa saya starter, tanpa saya selah. Kayaknya itu rokoknya harus dibawa dulu gitu. Ya mungkin mungkin kesalahan saya juga ya, saya kurang sopan santunnya ya, nggak permisi gitu kan. Alhasil pas bawa kuntung rokok ke motor hidup sendiri, nggak tahu kenapa. Dan anehnya motor saya bisa ngegas sendiri bang, bisa ngegeber-geber sendiri tanpa saya geber. Oh jadi sendirinya gitu? Kan saya duduk di motor sampai saya bangunin motor, kan standar satu, bangunin motor hidup sendiri. Itu motor seakan-akan kayak geber-geber ini, weng gitu. Tapi cuma ngegeber doang, Iya, maju kan? nggak maju, tapi cuma geber-geber doang. Saya ngomong gini, saya kesini mau nganterin paket orang. Saya mungkin kalau ada dari tadi saya perkataan ataupun ya istilahnya saya nggak sopan santun tadi buang ini kuntung rokok, saya minta maaf. Saya tidak tahu memang kalau di sini ada kalian semua gitu kan. Saya ngomong gitu, saya minta izin sama kalian jangan ganggu saya nggak ganggu kalian. Itu hal yang toleransi aja lah. Kalau memang saya salah gitu, saya minta maaf karena saya memang tidak tahu kalian ada di sini gitu. Alhasil tuh yang ada geber-geber hilang tuh ketika hilang, dan saya lanjutin lagi perjalanan, dan saya pas pegang rokoknya hilang. Tiba-tiba hilang? Iya, padahal masih saya pegang di sini, dijepit Di sini ya? iya, dijepit di sini, di sini dijepit. Itu rokok hilang, nggak tahu kemana gitu. Ngerasa nggak pas hilangnya? Nggak sadar, nggak tahu juga, nggak tahu jatuh ya, nggak tahu memang itu hilang sendiri gitu. Masalahnya emang dijepit di sini, kalau memang jatuh harus kerasa gitu, panas ya, karena ini di sini ininya udah baranya udah mau deketin ke ini, ke apa, filternya. Tapi itu rokok hilang. Itu kenapa gitu. Sebenarnya nih saya kalau ngomongin yang bisnis agak merinding ya bang ya. Waktu itu kan cuma suaranya doang ya? Enggak ngerasa ada yang bakal ngeliatin atau gimana gitu? Feelingnya? Istilahnya ya kalau saya kan kalau feeling ya, kalau di kasat mata memang banyak banget kayak mata-mata yang memang ngeliatin saya dari pinggir. Banyak, bisa dibilang itu tadinya kan mungkin ya bisa dibilang tempat sakral ya gitu, bisa dibilang tempat sakral. Nah ya istilahnya lumayan angker sih bang, karena itu pas itu tuh bawahnya itu jurang, pas di bawah jurang itu ada sungai. Iya kayak apa ya, pertigaan sungai lah antara air beradu. Nah gitu. Tempat mandi. Ya seperti itulah bang, tahu sendiri ya. Kalau sungai-sungai yang airnya adu ada kayak putaran-putaran air, ya biasanya tempat-tempat begitu yang memang ada gitu. Bisa dipungkiri gitu. Tinggal kita aja jaga sopan santunnya doang sih gitu. Memang mungkin saya waktu itu ya salah saya juga sih buang ya, mungkin sepele ya, cuman kuntung rokok doang, tapi mungkin menurut mereka ya buang sampah itu gak sopan gitu.